Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Hari semua? Satu orang yang sakit, Pak. Dr. Holo. Kita melanjutkan materi tersebut. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin satu orang mungkin kita dalam doa. Jadi Terima kasih atas waktunya kepada saya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya dan kita akan materi masing-masing. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, Pak. Nah, sekarang kita belajar pengertian pembelajaran aktif dan prinsip pembelajaran aktif. Nah, mungkin sampai di sini ada yang paham? Iya, Pak. Jadi strategi belajar mengajar yang menuntut peserta didik agar terlibat secara aktif. Tujuan siswa dapat memahami pokok-pokok materi pelajaran dan bisa mengaplikasikannya untuk memecahkan persoalan yang ada di kehidupan nyata. Mungkin sampai di sini ada yang pahami? Sudah, Pak. Ya, syukurlah. Nah, kita lanjut ke berikut. Nah, ciri-ciri mungkin dari ciri-ciri ini ada yang sudah pernah belajar? Sudah pernah, Pak. Jadi kita jelaskan ulang supaya kita memahami lagi atau pahami lagi begitu. Jadi yang pertama itu prinsip ini, pendidik memiliki peran sebagai motivator atau pendorong yang mampu menghadirkan motif positif agar peserta didik lebih semangat dalam belajar. Yang kedua, prinsip konteks. Nah, prinsip konteks merupakan upaya mencari tahu peserta didik baik dari segi perasaan, pengetahuan, keterampilan, sikap hingga pengalaman. Jadi kita lanjut materi tersebut atau kita lanjut materinya lagi dulu. Nah, poin ketiga, prinsip sosialisasi. Mungkin prinsip sosialisasi ini sudah ada yang pernah belajar? Sudah ada, Pak. Ada, Pak. Jadi kita lanjut. Prinsip sosialisasi melatih peserta didik untuk belajar tentang kerjasama dengan temannya atau kelompok. Mungkin kerja kelompok atau kerja dengan teman-teman di saat guru itu kasih tugas sudah pernah? Sudah pernah, Pak. Alasannya kalau guru menyampaikan materi atau cerita itu harus kita itu berdiskusi dengan teman atau maupun pribadi gitu, supaya itu saling kerjasama atau supaya kita itu bisa dapat nilai yang terbaik gitu. Berikan aplaus. Terima kasih, Pak. Berikan tepuk tangan. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman kalian tadi itu prinsip sosialisasi atau melatih atau mengajak teman-teman untuk belajar sama-sama dan kerjasama supaya teman-teman yang tidak bisa menjadi bisa begitu. Itu tujuan atau manfaat kerja kelompok atau kerja dengan teman. Itu tujuannya.
Lanjut ke yang berikut. Nah, prinsip belajar sambil bekerja pada konteks ini, bekerja artinya sebagai kegiatan nyata yang melibat otot serta pikiran. Jadi, prinsip ini pendidik diharapkan mampu menghadirkan kegiatan yang interaktif selama proses belajar mengajar. Mungkin materi yang saya jelaskan ini ada yang tidak paham atau mengerti? Bisa paham Pak? Mungkin ada yang sudah pernah belajar sambil bekerja atau sekolah sambil bekerja. Sudah kami Pak kerja sambil sekolah begitu. Ya. Nah, yang dikatakan belajar sambil bekerja itu semisalnya kita meluangkan waktu pergi sekolah dan bekerja di saat kita sudah pulang sekolah. Nah, itulah yang dikatakan prinsip belajar sambil bekerja. Nah, itu seperti yang saya jelaskan. Mungkin sampai di sini sudah paham. Sudah Pak. Jadi kalau saya lihat ini sudah agak tidak semangat kan. Jadi kita ekspresi dulu ya. Kita bangun berdiri, kita menyanyi atau apa begitu yang kita suka. Atau harus minta salah satu orang untuk memberitahu supaya itu ada asli Pak. Bagus juga sih. Tapi mungkin ide-ide dari teman-teman ada bagaimana? Ya, lanjut ya. Jadi kita lanjut ke materi lagi. Nah, fungsi dan tujuan metode. Mungkin kita satu-satu untuk baca materinya. Oke Pak, fungsi dan tujuan metodenya itu yaitu yang dimaksud pembelajaran aktif untuk siswa, yaitu ada beberapa tujuannya, banyak faktor Pak. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, yang pertama itu bantu meningkatkan pemahaman dan keaktifan siswa. Dan yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, membantu motivasi para siswa untuk menguasai pelajaran yang menurutnya benar. Jadi meningkatkan pemahaman dan keaktifan siswa itu bagaimana siswa itu rajin ke sekolah atau bisa fokus pada materi tersebut supaya di saat guru menjelaskan di depan siswa itu fokus gimana kreativitasnya itu yang diperlukan supaya siswa itu bisa fokus. Nah, poin keempat, melatih kerja sama antara murid dan mengasah rasa tanggung jawab siswa. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Melatih kerja sama antara murid dan siswa atau mengasah rasa tanggung jawab siswa. Bagaimana kita sebagai siswa, ada yang pahami atau ada yang tahu bagaimana tanggung jawab sebagai siswa? Siswa itu bukan hanya paginya pergi sekolah lalu pulang, itu bukan. Tapi bagaimana kita pergi sekolah dan betul-betul belajar agar apa yang menjadi tujuan kita bisa mendapatkan ilmu gitu. Di situ mengasah rasa tanggung
sebagai siswa, tanggung jawabnya siswa. Nah, poin kelima, mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki peserta didik demi mendapatkan hasil belajar yang optimal. Mungkin materi yang ataupun kalimat ini ada yang pahami? Mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki peserta didik demi mendapatkan hasil yang optimal. Mungkin ada di antara kalian yang paham atau tahu, tolong menjelaskan. Jadi, ya kalau memang tidak ada, seperti itu sudah. Kita lanjut. Poin ke-6, menjaga perhatian siswa agar tetap fokus terhadap tujuan belajar. Nah itu, bagaimana kita menjelaskan supaya siswa itu tertarik? Kita punya daya tarik supaya siswa itu fokus pada materi tersebut dan tidak menyia-nyiakan waktu. Begitu. Kita lanjut poin berikut. Kita lanjut ke materi lagi, membantu siswa agar memahami dan mengerti. Yang pertama, pelajaran yang disampaikan membuat siswa memahami dan mengerti sesuatu merupakan pekerjaan yang sulit. Oleh karena itu, dalam teks, para pendidik harus menghadirkan pengalaman belajar yang bervariasi demi membangkitkan dan meningkatkan belajar siswa. Selain itu, proses belajar juga perlu diisi oleh kegiatan yang fleksibel, serta menekankan pada aspek kreativitas, rasa ingin tahu, dan bimbingan yang mengajarkan ke arah kedewasaan. Seluruh pendahulu di atas diharapkan mampu membuat siswa lebih mengerti dan memahami materi yang dijelaskan. Jadi untuk materinya kita sampai di sini dulu untuk sementara. Nanti minggu depan baru kita lanjut materi berikut. Jadi satu orang menyimpulkan dari materi tersebut. Jadi untuk materi hari ini kita sampai di sini dulu, dan mungkin satu orang menyimpulkan materi tersebut. Maju di depan satu orang. Oke, baik, terima kasih atas waktunya kepada saya. Dan di sini saya akan menyimpulkan yaitu tentang membantu siswa agar memahami dan mengerti. Nah, seperti Bapak yang dijelaskan tadi, ketika guru itu menyampaikan sebuah mata pelajaran itu, kita sebagai mahasiswa itu harus kita memahami dan mengerti apa Bapak disampaikan. Kemudian kalau ada tugas itu atau mungkin contoh itu, harus kita itu sadar kalau ada teman tidak ada sekolah atau ada sakit atau ada yang itu, harus kita itu berdiskusi supaya kita itu bisa kerjasama dengan baik gitu. Itu sudah keseluruhan dari saya. Terima kasih. Saya akan berikan kepada Pak. Terima kasih. Terima kasih. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman kalian bahwa bagaimana cara untuk
teman-teman itu bisa belajar dengan dia, fokus pada materi. Jadi untuk selanjutnya sampai di sini saja. Jadi untuk hari ini materi kita sudah selesai, dan untuk nanti minggu depan baru kita lanjut ke materi berikut lagi. Jadi sebelum kita pulang, saya absen dulu karena tadi belum absen. Transkondo, Hadir Pak. Yeni, Hadir Pak. Yanti, Hadir Pak. Domi, Hadir Pak. Tius. Apa? Jadi sebelum kita pulang, satu orang pimpin kita dalam doa. Oke, sebelum kita mau pulang ke masing-masing, karena materi pelajaran tadi kita diawali dengan doa. Jadi sekarang kita diakhiri dengan doa. Kita berdoa. Berdoa selesai.